Ya, pada intinya setelah rencana kejahatannya itu terbongkar atau terungkap, Saudari Indah Wayu Widiawati mengatur pola baru. Dia akan bermain dengan playing victim, dengan monkey victim baru, atau permainan ya perselingkuhan dengan laki-laki yang baru, dan akan selalu seperti itu, yang pada intinya nanti akan balik ke belakang dan menggebuk suaminya sendiri. Jadi dia sampai matinya memang itu sudah sifat bawaan bayi, ya, dia akan mendendam dan akan mencoba mencelakai mantan suaminya, dan seolah-olah membela demenannya atau pasangannya yang baru. Itu yang saya kasih tahu bahwa, dan pada akhirnya nanti dia akan nyembelih orang yang baru. Tadi saya yakin tidak akan pernah ada cinta abadi bagi seorang penderita NPD. NPD dia akan selalu mencari perselingkuhan baru. Kalau memang ada induk semang baru, ikut induk semang baru, karena dia itu tidak punya pendirian. Cari aman, cari ayem, pada intinya yang dibuat sengsara orang lain. Jadi dia akan menjebak orang lain untuk menanggung seluruh deritanya, menanggung seluruh kebutuhannya, menanggung apa yang dia inginkan. Dan ini kejahatan yang sudah terpola, yang sudah direncanakan rapi, yang sangat perlu diindahkan, diselidiki oleh kepolisian. Hanya ada saatnya nanti yang tertipu atau ditipu oleh saudari Wiwi ini nanti akan bengok-bengok begitu, akan lapor polisi, akan melakukan langkah-langkah hukum dan lain sebagainya. Itu yang menjadi penjelas, menjadi upaya ya dari berbagai langkah-langkah itu, yang sampai dengan saat ini belum ada upaya itu atau upaya dalam rangka untuk mengakhiri dari petualang saudara Iwi. Jadi kalau dia masih diberi kesempatan oleh Dinas Pendidikan, saya kira SD 03 Tambak Romo itu sudah gregeten aslinya ya. Tapi gimana lagi, karena memang aksi, pola, dan cara ya memanfaatkan orang lain menjadi mongke ya menjadi mongkenya, playing victimnya, atau monkey mouse yang akan menjadi ya mouse keeper dari setiap langkahnya, itu yang menjadi dasar-dasar dari langkah-langkah yang dia lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan selama ini akan menjadi mentah jika berhadapan dengan cara-cara yang dilakukan, karena dia akan melakukan pencitraan baru, melakukan setting back, pencitraan lagi, setting back, pencitraan lagi, yang intinya nanti untuk menjebak orang, sehingga orang yang tidak bersalah menjadi bersalah dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia lakukan sendiri. Jadi kesalahan yang dilakukan dia sendiri itu akan dilemparkan kesalahan kepada orang lain. Jadi melempar batu sembunyi tangan, itu Pak. Jadi kita tidak tahu apa-apa, sungguh saya sangat tidak tahu apa-apa maksud daripada yang dilakukan oleh saudari Wiwi. Dan saya juga inginnya bersilaturahmi dengan orang-orang yang dikenal baru dengan dia itu. Tidak ingin bertengkar atau bertempur sebagaimana yang selama ini ya dipikiran orang banyak. Saya sama sekali tidak ada maksud tertentu untuk berbenturan, tetapi saya hanya ingin mencerahkan, memberikan gambaran bahwa saudara IWW ini memang bermain playing victim, bermain monkey mouse. Jadi bermain seperti monyet dan seperti tikus. Dia akan menggerigiti seperti tikus dan akan meloncat seperti monyet. Seperti itu. Jadi jiwanya adalah jiwa antara monyet dan tikus. Beberapa yang saya sampaikan mungkin untuk pencitraan orang-orang tertentu, orang mungkin tidak akan kaget, tetapi bagi ya orang baru yang kena tipu rayu dan bujuk rayu gombal dari yang dilakukan oleh
saudari WW bisa jadi akan menjadi permasalahan baru yang akan meningkat dan besok akan menjadi permasalahan betul yang akhirnya nanti muaranya tetap kasus kepolisian. Jadi kita akan menghadapi kasus kepolisian ini tidak kepada saudara IWW tetapi dengan orang lain yang dibenturkan. Dia akan senang-senang saja. Orang ini nanti dibenturkan dengan ini dengan ini dengan ini berbenturan. Dia akan bermain terus dan menari di atas pertengkaran orang-orang itu. Jadi saya misalkan itu dibenturkan dengan adik saya karena utang dia itu. Saya dibenturkan dengan palik saya, dibenturkan dengan ipar saya, dibenturkan dengan ibu saya. Sehingga keluarga kami betul-betul berantakan. Pada saat ada konflik di situ dia manajemen dan seluruh aset dia bawa lari. Jadi dia akan menari-nari di atas sengketa dan penderitaan orang lain. Ya seperti itu, konsepnya seperti itu Pak. Jadi ya orang kaget. Kalau memang itu suatu bentuk kriminalitas monggo ditangani. Tapi kalau itu hanya sebuah permainan kenakalan dan sulit di dalam pembuktian, ya silahkan saja. Jadi tidak dalam rangka mengejar orang Pak. Jadi rentut atau rencana tuntutan yang kami sampaikan di kepolisian itu adalah mengejar perkara dan mengejar uang. Ya, mengejar uang yang dibawa lari itu. Rush the money. Jadi kita akan mencari uang-uang yang dibawa lari dan tidak dipertanggungjawabkan kepada yang ditipu daya tadi. Jadi korbannya di Winong sudah sangat banyak, sudah saya sampaikan. Dari mulai 80 juta, 100 juta, 125 juta, saya kira pada saat dia kabur dari Winong itu sudah hampir ada uang 1 miliar yang dibawa lari. Dan dia nikmati dengan selingkuhan-selingkuhannya seperti itu, dengan gaya sosialitas seperti itu yang tentunya nanti akan menjerat daripada dirinya sendiri. Kita tidak tahu sampai di mana. Ya, sampai di mana dia akan bermain terus seperti itu. Dan berapa banyak orang yang akan ditipu daya seperti itu. Tipu daya dengan nangis-nangis, dengan pura-pura dizalimi, pura-pura miskin, kekurangan, dan itu dipakai alat terus untuk memeras orang dan menipu daya orang, merampok orang dengan sangat licin sekali. Demikian itu saya sampaikan, mudah-mudahan para pihak terutama warga di desa sana memahami bahwa ini bukan satu perkara. Jadi banyak perkara, banyak yang terlibat, banyak yang terjerat ya, yang terlibat di dalam mengotai dan mendanai, mendalangi, sehingga saya juga tidak terlalu repot. Kita lihat saja cara bermain dia. Saya hanya memantau dan melihat saja karena saya tidak bisa bermain seperti itu. Jelas saya hanya dimodali oleh bapak saya adalah kejujuran, ya ketulusan, rendah hati, dan mengalah, ya itu aja. Jadi memang sekemampuan saya sampaikan kepada para pihak, terutama kepada pihak kepolisian maupun dinas pendidikan, bahwa apakah kondisi seperti itu bisa dipertahankan atau memang rata-rata guru-guru sekarang itu sifatnya seperti itu. Tentunya kami sangat prihatin Pak. Sangat prihatin, sangat menyesal sekali setelah menempatkan saudara IWW menjadi seorang guru. Dan itu adalah kondite yang harus menjadi catatan kepolisian, catatan kenegaraan yang tentunya menjadi bahan kajian bersama dan akan nanti menjadi pertimbangan-pertimbangan khusus dalam rangka waskat jabatan atau menyampaikan hal itu sebagai pertimbangan-pertimbangan kemasyarakatan. Karena apa? Kelakuan seperti itu dan perbuatan yang sangat tidak profesional, perbuatan-perbuatan yang sangat memalukan seperti itu seharusnya menjadi tantangan bagi atasan atau pemerintah untuk memberikan peringatan dan memberikan warning bahwa ada sesuatu yang janggal dari apa yang dilakukan oleh saudari Indah Widiawati atau yang lain. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak.
saya sampaikan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.